bermujalasah, duduk bersama, bermuzakarah, diskusi bersama, ya. Kemudian juga bermusafahat, bisa bersalam-salaman, laki sama laki, perempuan sama perempuan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah SWT. Sebagai para santri, bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, salah satu perkara yang paling penting bagi kita hidup di dunia ini adalah bagaimana kita menghadirkan amal soleh, bagaimana kita menghadirkan kerja-kerja kebaikan untuk menjadi bekal kita di akhirat nanti. Sebab Allah SWT ingatkan, fatazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekallah kamu karena sebaik-baik bekal kamu nanti di negeri akhirat itu adalah takwa. Maka para ulama berikan penafsiran tentang makna takwa, imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi, bahwa takwa itu adalah kita mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah SWT dan menjauhkan diri dari apa saja yang dilarang. Ini namanya takwa. Maka seluruh perintah Allah yang mencakup tentang kehidupan, ya, yang mencakup tentang aturan hidup kita, itu adalah merupakan perintah Allah yang tersimpul di dalam syariat. Nah, maka syariat itu adalah aturan. Syariat itu adalah tata cara kita hidup. Syariat itu adalah bagaimana kita hidup dengan nilai-nilai yang telah diatur oleh Allah SWT. Tidak hanya kita, kaum-kaum terdahulu juga begitu, ya. Kaum Bani Israel diikat, diatur oleh syariat. Di dalam Taurat ada yang kita kenal dengan istilah Ten Commandments. Ten Commandments itu 10 aturan pokok yang harus dijalankan oleh orang-orang Israel. Salah satu di antara yang 10 itu adalah satu, ya, mengesakan Allah SWT. Wajib mereka mentauhidkan, mengesakan Allah SWT. Yang kedua, ya, tidak boleh menyekutukan Allah SWT. Jadi itu juga masih diwariskan sampai sekarang oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga di dalam Ten Commandments itu adalah tidak boleh berzina, tidak boleh mencuri. Itu sudah 4, ya. Tidak boleh berzina, tidak boleh mencuri, tidak boleh merampas hak orang lain, tidak boleh mengadakan sumpah palsu, dan juga tidak boleh kita tidak taat kepada pemimpin. Kenapa? Karena taat kepada pemimpin itu adalah bagian daripada cara kita untuk meraih ridho Allah SWT. Tergantung pemimpin yang seperti apa yang harus kita taati. Ya. Sebab diungkapkan la ta'ata fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan untuk kita diajak bermaksiat kepada Allah SWT. Jadi kalau kita diajak untuk menyembah selain Allah, itu adalah kemaksiatan, maka tidak boleh kita taat. Ya. Tidak boleh kita mati, istilah orang, ya, orang Narmada itu mati, ya. Mati itu dari kata taat, ya. Ditangguh nikmati, istilah orang, ya. Itu namanya mati dari ta'ata, yati'u, ta'at. Ta'at itu taat, mati. Jauh ya, mati ya. Itu bahasa Sasak gitu.
Nanti dicari ya tasrifnya ya. Dicari. Kenapa kok bisa nyambung? Ini memang orang Sasak ini hebat-hebat ya. Sama dengan kalau kita bicara tentang ini, mohon maaf dulu sekedar kita belum, saya dikasih materi ini tentang hukul wafat perspektif Muhammadiyah, mencintai mencintai negara dalam konsep Muhammadiyah. Tapi kita akan masuk ke sana. Jadi saya bawa melimper dulu pikirannya kan supaya nanti kita fokus ya. Sama dengan ketika kita bicara tentang ada beberapa istilah-istilah panggilan-panggilan di tengah-tengah masyarakat yang kemudian panggilan itu dianggap kuno, dianggap tidak memiliki tamting apa ya, sebenarnya resiko kalau banyak fans itu. Pagi-pagi sudah tanting gitu ya. Sekedar guyonan. Nah, sama dengan istilah, ada beberapa istilah di kita orang Sasak itu, ya, panggilan-panggilan yang sekarang sudah mulai direduksi. Reduksi itu sudah dikaburkan. Orang malu, seakan-akan tidak bangga dengan penyebutan itu. Padahal itu dulu adalah sebutan-sebutan yang lumrah ya, terjadi dan menjadi panggilan kebiasaan yang melekat pada diri setiap orang. Apa panggilan itu? Contohnya ama. Ama itu ya, kan bapak dalam bahasa Indonesianya ya, abun dalam bahasa Arabnya. Terus ina. Ina itu kan bahasa Indonesianya apa? Ibu. Bahasa Arabnya umur. Ya. Tetapi ada filosofi yang walaupun masih diragukan kebenarannya, tetapi patut kita jadikan sebagai kajian, ya, kajian tematik istilahnya. Ya. Kajian Humanora itu boleh dilihat dari perspektif itu. Contoh, dari mana kata ama itu diambil? Diambil dari kata maun. Oh iya kan? Diambil dari kata maun. Apa artinya maun? Ina diambil dari kata apa? Mangkok. Ina itu dari kata inaun. Ina itu bejana. Ama yang punya air, ina yang punya bejana. Jadi jadi kalau bejananya saja yang ada, ina saja yang ada, tanpa ada ama, bisa jadi nggak anak-anak itu lahir seperti sekarang? Ya nggak bisa kan? Itu perspektif humanoranya, ya kan? Tapi itu bisa masuk akal gitu loh ya, karena memang amaklah pemilik air yang sesungguhnya. Nah, gitu. Sementara ina adalah penampungnya gitu loh ya. Itu contoh dulu ya. Jangan kalian punya bayangan aneh-aneh terus ini ya. Nah, untuk itulah kemudian hal-hal yang seperti itu harus dirawat, dijaga istilah-istilah itu, ya. Karena punya nilai, punya filosofi yang mendalam. Nah, sekarang panggilan ina, panggilan ama di kampung itu sudah mulai ya, tidak nyaman orang dipanggil ina, tidak nyaman orang dipanggil ama. Ya, apalagi ibu-ibu yang baru tumbuh ya, itu tidak mau dipanggil ina. Bapak-bapak tidak mau dipanggil ama, maunya dipanggil bapak saja. Dia marahi anaknya. Engkau engkau terkena ama, bapak ini dengar. Yang perempuan juga begitu. Engkau engkau terkena ina, mama ini dengar. Itu yang terjadi. Padahal
ina-ina ini, ibu-ibu ini, ya mohon maaf kita tidak merendahkan profesi. Dulu kan ada disparitas pembeda. Biasanya kalau kelas sosialnya agak menengah, ya middle level to high level, itu disebut panggilannya mama. Nah, kalau high level kan mami gitu, ya. Kemudian low level, ya untuk middle ke bawah itu panggilannya ina. Pokoknya saya tengok-tengok kangkung, ina itu ya. Dulu ya. Dan tengok kangkung ya yang gaul pura-pura itu panggilannya ina. Ya. Tapi kalau yang menggaul puding itu mama panggilannya ya. Puding kelepon pencerit juga ada. Panggilannya mama. Ya. Nah, maka kita ya menghadirkan ini sebagai sarana untuk kita melakukan sebuah pencerahan, ya. Pencerahan agar kemudian istilah-istilah tadi tidak menjadi istilah yang kemudian hilang begitu saja, padahal memiliki nilai manfaat yang tinggi. Maka tugasnya adik-adik ini ke depan adalah menghadirkan pencerahan dengan konsep berpikir yang berkemajuan. Jadi kita harus maju di dalam berpikir, memberikan pemaknaan yang setara bahwa apapun yang terjadi di tengah-tengah masyarakat itu, baik itu pada istilah, pada kerja-kerja ya, maupun pada nilai-nilai, itu tidak hadir ansih begitu saja, tetapi dia hadir disebabkan karena memang ada sebab, ada kausalitas yang menghadirkannya, sehingga kemudian dia tumbuh berkembang, dan itu perlu kita rawat dan kita jaga. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, wabil khusus anak-anakku para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwa sistem kehidupan yang tadi telah saya sampaikan sebagai sebuah mukadimah pengantar itu perlu kita rawat, karena itu bagian daripada nilai-nilai keluhuran tanah air, ya, tanah air. Di dalam hadis, di dalam banyak nas, ya, kalau dilihat dalam perspektif ya Muhammadiyah, mencintai tanah air itu ya adalah menghadirkan nilai-nilai kerja. Sehingga kalau dulu ada istilah hubul watan minal iman, itu bukan hadis. Ya. Hubul watan minal iman itu adalah ungkapan yang dihadirkan oleh seorang misionaris ya dari Suriah ya pada abad ke-19, karena Suriah pada saat itu di bawah di bawah cengkraman kekhalifahan Utsmani ya. Lalu kemudian ya, Turki Utsmani, lalu kemudian mereka berjuang karena panggilan untuk bagaimana bisa terbebas dari penjajahan, sehingga yang didengungkan adalah bagaimana semangat mencintai tanah air ya. Maka dia mengeluarkan satu konsep hubul watan minal iman. Ini bukan hadis ya, tapi ini adalah ucapan seorang pejuang yang menginginkan negaranya itu terbebas dari penjajahan. Namanya Firmus Al-Birtuni ya. Itu kira-kira pada abad ke-19. Itu memperjuangkan, menjadi promotor pergerakan di di Suriah, Lebanon. Ya, dan Lebanon sampai saat ini ya kita kenal banyak melahirkan orang-orang hebat. Tidak hanya dia, tetapi ada juga pendiri Hizbut Tahrir. Ya, Hizbut Tahrir yang HTI ya, yang Hizbut Tahrir ya. Kalau HTI itu kan Hizbut Tahrir Indonesia.
Tapi kalau Hizbut Tahrir, dia lahir pertama kali di Lebanon. Kenapa Hizbut Tahrir itu hadir? Kan Tahrir itu kan pembebasan, kelompok pembebasan Hizbut Tahrir. Karena memang suasana Lebanon itu berdekatan dengan daerah-daerah konflik. Ya, yang setiap hari mereka itu ya bangun tidur itu dengar suara bom, mau tidur juga dengar suara bom. Ya, beda dengan kita kan. Nah, kita ini alhamdulillah negara yang aman, negara yang tenang, negara yang tentram, sehingga kemudian alhamdulillah Muhammadiyah ya memberikan sebuah pernyataan yang luar biasa ya, dengan istilah darul akdi wasyahadah, yaitu negara kesepakatan, negara persaksian, sehingga tidak boleh lagi kita mengganggu-gugat apa yang menjadi dasar konsensus dasar negara kita ya, di mana negara kita berasaskan pada 4 konsensus dasar. Apa yang 4 itu? Nah, kita lihat ya, ada yang disebut dengan undang-undang tahun 1945. Nah, semua nilai-nilai yang termaktub di dalam pasal-pasal itu apabila dijalankan oleh negara dengan baik dan benar, maka akan mampu menghadirkan kesejahteraan, menghadirkan kemakmuran ya. Apalagi kalau kita bicara tentang pasal 33 ya, pasal 33 ayat 1 ayat 2, di mana kekayaan negara dikelola kekayaan bumi Indonesia dikelola oleh negara dan diberikan manfaatnya seluas-luasnya kepada rakyatnya. Tapi kan sekarang tidak terlihat, belum terlihat, bukan tidak tapi belum. Itulah yang menyebabkan ayahanda Profesor Dr. Din Syamsuddin ya, ketika beliau menjadi pimpinan pusat Muhammadiyah, itu mengajak semua elemen masyarakat untuk melakukan yang disebut dengan jihad konstitusi. Jadi Muhammadiyah tidak lagi main pada jihad ya, jihad peperangan dengan senjata, tidak, tapi jihad konstitusi. Bagaimana kita ya mencoba memperbaiki konstitusi itu agar dia on the track. On the track itu berjalan pada jalan yang benar. Kenapa demikian? Karena Pak Din melihat bahwa hampir kekayaan negara kita ini ya menurut catatan Pak Yusuf Kala, mantan Wapres kita ya, dari 100 orang terkaya di Indonesia itu 97%-nya adalah Cina, keturunan Cina ya. Maka 3%-nya itu adalah orang Indonesia. Ada Khairul Tanjung, ada Yusuf Kala juga, itu kecil sekali. Kenapa? Karena ya ada Surya Paloh juga kan ya, itu kecil dibanding dengan orang-orang yang Cina dan keturunan Cina. Mereka ini menguasai pasar di Indonesia. Maka Pak Din sangat sungguh-sungguh ketika itu untuk melakukan jihad konstitusi. Bentuknya adalah judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Ya. Apa bentuknya judicial review itu? Ya, mendaftarkan hal-hal yang sudah dikuasai sekian puluh tahun. Contohnya misalnya Danone. Danone itu perusahaan dari Prancis. Tetapi Danone ini ya melakukan apa istilahnya? Ya, melakukan penguasaan terhadap kekayaan dengan menghadirkan produk-produk yang kita sendiri sebagai bangsa tidak tahu, seperti Aqua. Aqua itu produknya Danone. Danone itu dari Prancis. Ya. Airnya tidak datang dari Prancis, airnya diambil dari sumber daya alam Indonesia, dari mata air Indonesia. Tapi kita yang membelinya, sementara mereka menikmati hasilnya. Pajaknya kecil, tapi sekian ya juta kubik air Indonesia diambil oleh Prancis, dibisniskan
lalu hasil bisnisnya itu dibawa ke negara. Kita hanya sebagai apa istilahnya itu, sebagai konsumen, sebagai market, ya. Sehingga kenapa demikian? Karena Indonesia ini hasil sebuah penelitian internasional dianggap sebagai negara konsumtif terbesar di dunia, nomor 2 setelah India. Kita ini bangsa yang paling konsumtif. Apa saja kita jual di Indonesia ini dia laku, ya. Tidak ada yang tidak laku, ya. Makanya Cina itu buat merek HP dengan harga murah. Kalau dilempar ke Indonesia wajib habis, ya. Coba aja lihat apa saja yang dijual di Indonesia ini wajib habis, karena kita konsumtif. Baju-baju yang bekas-bekas dari Korea, dari Cina, dari mana saja itu dijual di pasar luar habis dibeli, ya. Apalagi ya, semua makanan, ya, itu tidak ada yang tidak terbeli, semua dibeli, ya, karena kita ini konsumtif, ya. Jadi itu berdasarkan hasil penelitian. Nah, maka Muhammadiyah hadir untuk melakukan, ya, pencerahan, melakukan sebuah proses penyadaran bahwa apa yang dilakukan oleh sebagian rakyat Indonesia dan itu dianggap benar adalah keliru, ya. Maka dikampanyekanlah apa yang disebut dengan Darul Ahdi Wasyahadah. Kita harus kembali kepada pokok ajaran daripada Indonesia dengan 4 konsensus dasar tadi, Undang-Undang 1945, kemudian Pancasila, ya. Nah, Pancasila ini tidak boleh dirubah juga, karena ini adalah kesepakatan bersama para founding fathers kita, ya, di mana setiap daripada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu sumbangan daripada pemikiran para tokoh Muhammadiyah, ya. Nah, ada sila pertama, ada sila kedua, ada sila ketiga, sila keempat sampai kelima. Dulu sila pertama, ada yang tahu enggak sila pertama apa? Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Tahu enggak sila yang aslinya? Sila pertama teksnya yang asli apa bunyinya? Ada yang tahu enggak? Ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Itu teks asli sebelum ada perubahan dalam Piagam Jakarta, ya. Sebelum kelompok-kelompok Kristen yang digagak, yang dimotori oleh Tan Malaka, kemudian kelompok-kelompok Timur mengancam untuk memisahkan diri dari Indonesia apabila, ya, apabila kalimat ketuhanan yang Maha Esa, ya, dengan menjalankan kewajiban syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu dipertahankan. Lalu mereka datang ke Bung Hatta, ya. Bung Hatta waktu itu posisinya adalah wakil presiden, dan mereka serius. Mereka ingin berpisah dari Indonesia, sementara Indonesia saat itu sedang baru ya, berdamai dengan semua orang, baru sedang merintis negara yang baru merdeka. Jadi dibutuhkan kebersamaan, dibutuhkan kesetiakawanan, dibutuhkan pikiran bersama, tidak boleh ada perpecahan, ya. Maka Muhammad Hatta yang pertama kali dia hubungi itu adalah tokoh Muhammadiyah, ya. Bukan tokoh NU. Yang pertama kali dia hubungi tokoh Muhammadiyah, karena kalimat itu datang dari seorang tokoh Muhammadiyah yang alim, ya. Seorang tokoh Muhammadiyah yang rajin, ya, qiyamul lail, yang rajin tahajud, ya, yang rajin khatam Al-Qur'an, ya, yang rajin menghadirkan nilai-nilai sosial kesetiakawanan, ya. Coba bayangkan itu, ya. Siapa tokoh itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu enggak? Siapa tokoh Muhammadiyah yang mencetuskan, ya,
sila ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ada yang tahu nggak? Saya kasih hadiah. Siapa? Bung Karno? Bukan. Bukan. Muhammad Yamin tidak. Muhammad Yamin tidak pernah di Muhammadiyah. Bukan, tidak. Hah? Tidak juga. Buya Hamka justru dimasukkan dalam penjara. Siapa? Palahuddin. Ketua BWN. Bagus ya. Jadi dia hafal sama ketua BWN-nya ya. Bagus ya. Palahuddin. Nah, nanti itu disampaikan juga sama ketua BWN ya. Jadi bapaknya sebut pendiri negara gitu. Ya, silakan. Siapa? Tidak. Ya, bukan. Siapa? Kiai Haji Mansur? Tidak. AM Fahrudin? Tidak. Kiai Fahrudin maksudnya AR Fahrudin ya. Bukan AM ya. Bukan AM. Kalau AM itu dulu ada tokoh Ahmad Muflih Saifuddin, namanya AM Saifuddin ya. Kalau tokoh Muhammadiyah itu namanya Kiai Haji Abdul Rahman Fahrudin, disingkat AR Fahrudin. Nah, bukan itu ya. Nah, kalau Palahuddin itu nih ketua PWN ya. Ada lagi? Kiai Agus Salim? Tidak juga ya. Tidak juga. Kalau Kiai Agus Salim itu orang Muhammadiyah, asli Muhammadiyah. Kiai juga Agus Salim ini ya menguasai 9 bahasa. Kiai Agus Salim. Tapi kita belum fokus ke sana. Siapa tadi tokoh Muhammadiyah yang menyumbangkan sila pertama, bunyinya ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluknya. Kalau ada yang bisa, saya kasih 50.000. Serius? Hah? Siapa? Soekarno? Tidak. Ada apa? Baik. Beliau yang jawab ini ya, namanya Ki Bagus Hadi Kusumo. Dapat hadiah dari saya nanti. Ini beliau ya. Dulu ini beliau di kelas khusus. Jadi memang dasarnya dia pinter. Beliau ini ya. Saya ngajar beliau dulu di kelas khusus ya. Jadi dasarnya memang pinter. Wali murid apa pengurus ini? Oh, alhamdulillah. Mana putranya? Putranya beliau mana nih? Mana angkat tangan coba? Mana putranya beliau? Enggak ada. Ya sudah. Ki Bagus Hadi Kusumo. Jadi dulu saya mengajar sejarah. Ya. Dulu 20 tahun yang lalu ya. Jadi Ki Bagus Hadi Kusumo itu pertama kali dipanggil oleh Muhammad Hatta. Ya. Ini apa kata Muhammad Hatta? Ya. Begitu beliau dipanggil, ini kita sedang membangun negara. Ya. Saya secara pribadi bersepakat dengan apa yang telah disampaikan oleh Ki Bagus Hadi Kusumo. Karena alasan-alasan yang masuk akal rasional. Indonesia penduduknya 95% adalah Muslim, ya. Dan untuk menjaga daripada apa yang telah dilakukan oleh Bung Karno kepada masyarakat Aceh, sehingga kemudian Tengku Daud Beruk itu kemudian melakukan pemberontakan dengan Dewan Darul Islam Indonesia dengan Tentara Islam Indonesia. Jadi bingung juga Muhammad Hatta. Dia mempertahankan itu, ya, tetapi Tan Malaka, kawasan Sumatera dan lainnya itu Tan Malaka itu tokoh nasionalis Kristen, ya. Dia mengancam, pokoknya kalau tidak dihapus kalimat yang tadi, ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, tidak dihapus kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, kami akan cabut diri, kami akan disintegrasi, kami akan tidak bergabung dengan Indonesia. Wah, itu
Muhammad Hatta pinjol pembelas itu ya. Pinjol pembelas ya. Akhirnya apakah Ki Bagus Hadikusumo langsung mengiyakan? Tidak. Ki Bagus Hadikusumo sebelum mengatakan iya di hadapan Muhammad Hatta, dia bilang apa? Ya, Pak Wapres, izin, saya tidak bisa memutuskan. Saya harus mendengarkan pendapat-pendapat daripada para ulama Muhammadiyah. Apakah kita teruskan kalimat ini ataukah kita harus buang? Karena Muhammad Hatta, ya, kita cukup berhenti pada sila ketuhanan yang Maha Esa saja, tanpa harus menggunakan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, akhirnya Ki Bagus Hadikusumo pulang, ya, beliau sholat istikharah, beliau sholat tahajud, qiyamul lail, mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana masa depan Indonesia dengan kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Bayangkan, ya, bayangkan kalimat yang sederhana tetapi menghujam ke dalam dada karena dihasilkan oleh proses yang sangat luar biasa, hubungan kepada Allah melalui pendekatan qiyamul lail yang tinggi. Itulah Muhammadiyah. Sumbangsihnya terhadap negara ini tidak boleh diragukan lagi. Jadi kalau ada yang mengatakan apa kontribusi Muhammadiyah, itu perlu diluit batu matanya. Ya. Itu mohon maaf, kalau Bapak ya, kita harus belajar sejarah karena yang meletakkan fondasi atau dasar negara ini adalah Muhammadiyah. Dan Nahdlatul Ulama adalah bagian daripada itu karena Muhammadiyah lahir 1912 dan NU lahir 1926, ya. Jadi berapa? 16 tahun kemudian, ya, baru NU lahir. Jadi Muhammadiyah itu lebih dahulu memikirkan negara ini bentuknya seperti apa, ya. Dan nilai ketuhanan yang Maha Esa tadi diambil dari surat Al-Ikhlas. Apa bunyinya? Apa bunyinya? Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam jadi dia. Nah, maka karena kita meyakini bahwa Indonesia ini digagas oleh orang-orang yang religius, oleh orang-orang yang beragama tapi memiliki pikiran global, maka Muhammadiyah harus hadir, ya, harus hadir memberikan pencerahan dengan perspektifnya, dengan cara pandangnya, ya, dengan kerja-kerja nyata. Maka Muhammadiyah mendirikan sekolah, bagian daripada cinta tanah air, mendirikan rumah sakit, bagian daripada cinta tanah air, mendirikan pondok pesantren, mendirikan SMA, mendirikan SMK, mendirikan TK, bahkan mendirikan PAUD, ya, juga bagian daripada cinta tanah air, perspektif Muhammadi. Nah, maka kita tidak boleh mengkhianati. Sebab kalau kita mengkhianatinya, maka itu termasuk dosa besar. Maka Rasulullah SAW ingatkan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian itu adalah pemimpin dan setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan itu. Nah, kemudian, ya, kata Nabi SAW, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang mengkhianati kami, kata Rasulullah SAW, ya, maka dia bukan bagian daripada golongan kami. Nah, maka kita harus tunduk bernegara dan beragama itu berdasarkan konstitusi dan juga berdasarkan ayat-ayat suci. Konstitusi kita jelas berdiri tegak di 4 konsensus dasar tadi. Undang-Undang 45, Pancasila, kemudian ada disebut dengan BTI. Apa itu BTI?
Bhinneka Tunggal Ika, dan yang terakhir disebut dengan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu nilai yang tidak boleh lepas, ya anak-anakku. Jadi ke depan kalian harus tampil seperti Ustadz Adi Hidayat, doktor, ya, yang memahami agama dengan global tetapi memiliki nilai kebangsaan yang universal. Ya. Kalian harus mencontoh Profesor Haidar Nasir, ya, Profesor Abdul Muhti yang pikiran-pikirannya global, ya, tetapi nilai religiusitasnya itu, ya, luar biasa, ya, berdasarkan, ya, daripada sibghah, celupan-celupan daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Kalian juga harus banyak mencontoh bagaimana sosok Profesor Dr. Amin Rais yang tidak pernah ciut, ya, dengan ancaman-ancaman karena berdiri tegak istiqomah, ya, yakni mengkampanyekan amar ma'ruf nahi munkar. Orang banyak pandai beramar ma'ruf, tapi tidak banyak orang pandai bernahi munkar. Beliau ini pandainya beramar ma'ruf, tapi tak pandai bernahi munkar. Karena nahi munkar itu banyak sekali rintangannya, ya. Karena nyawa ancamannya orang bernahi munkar, ya. Orang bernahi munkar itu nyawa ancaman, ya. Profesor Amin Rais hampir 5 kali ditembak rumahnya, sasarannya beliau, tapi Allah izinkan masih hidup. Karena apa? Profesor Amin Rais memiliki nilai plus kekuatan ibadah malamnya, ya. Amin Rais itu makanya sekali mengeluarkan kalimat dari mulutnya itu membuat para kaum munafik kepanasan. Para pembenci itu menjadi tidak kuat mendengar kritik-kritik dari Amin Rais, ya. Maka orang Lombok yang tidak suka sama Amin Rais disebutnya Amin Raos, katanya. Amin Raos, yang raos diri, Pak Amin dia, ya. Tapi orang yang paham tentang nilai-nilai agama, mengapa Pak Amin seperti itu, pasti dia akan hormat, tunduk, ya, kepada Profesor Amin Rais. Saya sendiri, ya, pengagum Amin Rais, ya. Dalam konteks itu, ya, saya baca statement pengakuan tidak hanya dari teman politiknya, tapi juga dari lawan-lawan politiknya. Karena sesungguhnya kalau ingin tahu seseorang, jangan tanya dari temannya semata, tapi juga tanya dari musuhnya juga. Kalau musuhnya mengakui kehebatannya, berarti dia adalah orang hebat. Tapi kalau temannya mengakui kehebatan seseorang, berarti teman itu pasti ada maunya. Jadi tebeng-kepeng jaga kan, ngajung pegawaian. Tapi kalau lawan politik mengakui kehebatan seseorang, berarti dia adalah orang yang sempurna dalam perspektif kehidupan. Oke, paham ya? Terakhir nih, ya, terakhir. Ya. Nah, Nabi SAW mengatakan ayyuma ra'in ghasya ra'iyatu fa huwa finnar. Ya. Siapa saja rakyat yang mengkhianati pemimpinnya, maka rakyat itu dimasukkan Allah ke dalam api neraka. Dan pemimpin itu kalau dia mengkhianati rakyatnya, maka pemimpin itu yang pertama kali akan dimasukkan ke dalam api neraka. Ini hadis Nabi SAW. Ayyuma ra'i, siapa saja pemimpin, ghassa ra'iyatihi, yakni mengkhianati daripada rakyatnya, fahuwa finnar, maka dia dimasukkan Allah ke dalam api neraka. Bukan sekedar neraka yang besok di Jahannam, tidak, neraka di dunia juga, ya. Allah masukkan kita, apa bentuknya? Kalau kita mengkhianati pemimpin, dipersulit kita, ya. Burung mau BLT balikan, bantuan langsung tunai, maka mau 1.000 dengan 1,5 juta, ya. Kita 2.000, kenapa? Karena sering kritik pemerintah. Itu namanya pengkhianatan, ya. Pengkritik dalam pengertian kalau dia keliru ya wajib kita kritik, ya. Tapi kalau dia baik ya kita dukung. Nah, jadi Profesor Amin Rais itu
ya, nilai tambahnya di sana. Yang baik beliau tidak pernah kritik, yang tidak baik beliau kritik. Dan orang yang berjuang di dalam nahi mungkar itu, ya, itu memiliki ancaman yang luar biasa. Dan itu tidak hanya sekarang, sejak zaman dahulu, ya. Bahkan jangankan sekelas Profesor Amin Rais, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga demikian. Bahkan, ya, tantangan, bahkan juga ancaman datang dari keluarganya. Bahkan Allah SWT sudah ingatkan, bilang kepada Nabi Muhammad, fa'anzir ashiratakal aqrabin, berikan peringatan kepada keluargamu terdekat, karena keluarga terdekat itulah yang pertama kali mendukung kita, juga yang pertama kali menolak kita. Nah, maka sebab itu, ya, kita di dalam beragama ini tidak boleh, ya, kita menyia-nyiakan yang namanya kerabat, ya, keluarga dekat. Nggak boleh. Nah, orang-orang yang menyiakan, memutus silaturahmi dengan kerabat, itu namanya hajrul aqarib, memutus tali kekerabatan, dan itu termasuk dosa besar. Nah, jadi itu bapak-bapak dan ibu-ibu, wabil khusus anak-anakku para santri, dan Nabi SAW ingatkan juga dalam hadis riwayat Bukhari, wa fi lafzin yamutu yawma yamut wa huwa ghasyun li ra'iyati illa haramallahu alaihi jannah. Ya, orang yang mati, ya, yamutu, ya, yamutu yauma yamut, hari orang di mana mendapatkan kematian, hari kematian, wa huwa ghasyun, dan dia pada saat itu, ya, berposisi sebagai pengkhianat, ya, maka terhadap rakyatnya, maka illa haramallahu alaihi jannah, kecuali Allah SWT haramkan bagi dia untuk masuk ke dalam surga. Jadi jelas, ya, Nabi SAW ingatkan kepada kita agar mari kita senantiasa taat kepada pemimpin. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Makanya atiullah, taatlah kepada Allah, ya. Kemudian atiullah wa atiur rasul, dan taatlah kepada Rasul, ya. Kemudian wa ulil amri minkum. Di situ tidak ada menggunakan watiul ulil amri minkum, tapi Allah menggunakan harful ataf, karena sesungguhnya seorang pemimpin itu variannya banyak. Ada pemimpin yang kurang ajar, ada pemimpin yang baik pengajarannya. Maka yang baik pengajarannya pada diri pemimpin wajib kita ikuti, yang tidak baik pengajarannya oleh pemimpin pada kita tidak boleh kita ikuti. Contohnya seperti apa? Ada kebijakan dari seorang pemimpin bahwa tidak boleh melaksanakan sholat berjamaah. Ini wajib kita lawan, ya, wajib kita, ya, kita apa istilahnya itu, kita hindarkan, ya, kita jauhkan, ya, kebijakan semacam itu. Karena apa? Karena dia mengajak kita bermaksiat kepada Allah SWT. Saya kira itu. Mungkin ada pertanyaan, diskusi atau apa istilahnya, kami persilakan, ya.